Nah, sekarang kita masuk dengan at-tariqah qawaid wa at-tariqatul mubasyarah. At-tariqatul mubasyarah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan direct method. Dalam bahasa Indonesia metode langsung. Kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Baik, perlu kita ketahui terlebih dahulu gambarannya. Bagaimana gambaran pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan tariqatul mubasyarah. Yang pertama adalah yata'allamu at-talib al-lughah tsaniyah bi-tariqati allati yaktasibu biha lughatul at-ta'lim an tariqati at-tamtsil wal harakat. Jadi tariqah mubasyarah ini hampir sama polanya seperti seorang anak belajar ataupun memperoleh bahasa dari ibunya. Nah, memperoleh bahasa dari ibunya. Jadi ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari metodologi at-tariqah mubasyarah ini dia tidak memakai terjemahan. Tatajannab at-tarjumah. Nah, wa tara anna isti'mal lugha wasita fi at-ta'lim amr syadid khuturah. Jadi ini menganggap bahwasanya pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa perantara ataupun bahasa Indonesia, bahasa ibu ini bermasalah. Nah, ini ada masalahnya dan problemnya cukup besar. Jadi ciri yang pertama dari tariqah mubasyarah ini polarisasinya hampir sama seperti si anak belajar bahasa dari ibunya. Kemudian yang kedua tidak memakai terjemahan, enggak boleh pakai terjemahan sama sekali. Tastakhdim uslub taklid wal hifz. Taklid ya, lebih kepada taklid. Contohnya apa? Setelah ditaklid dia akan terhafal oleh si anak tersebut. Misalnya ketika dari kecil ya. Nah, dari kecil ibu kita terus ngomong maun maun maun, air 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 air. Akhirnya kita ikuti ibu kita dan akhirnya terhafal. Nah, ini gambaran umum dari pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan tariqatul mubasyarah. Nah, kemudian metodologi ini memberikan perhatian sangat besar dia. Nah, perhatian sangat besar fi maharatil istima' wa maharatil kalam. Nah, maharatul kalam itu memberikan porsi terbanyak gitu. Jadi kalau kita menggunakan tariqah mubasyarah ini mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab itu akan memberikan porsi yang cukup besar dalam peningkatan kualitas kemampuan si anak dalam mendengar dan berbicara bahasa Arab. Nah, karena memang titik penekanannya adalah itu bagaimana si anak tersebut bisa menguasai ataupun meningkatkan kualitas maharatul istima' dan juga maharatul kalam. Oke. Ini beberapa gambaran terkait dengan tariqah qawaid, tariqatu terjemah. Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tariqah qawaid wa terjemah ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan tariqatul mubasyarah, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mahya ijabiyat tariqatul mubasyarah. Baik. Yang pertama kelebihannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kefokusan ataupun konsentrasi di maharatul istima itu sangat luar biasa gitu. Karena inti dari bahasa adalah, inti dari bahasa ataupun inti daripada ketika kita ingin menghidupkan bahasa Arab di pondok pesantren, itu si anak harus banyak mendengar. Nah, kalau kita berkomunikasi terus dengan bahasa Arab, nah itu insya Allah mereka akan banyak mendengar. Karena rumus daripada berbicara bahasa Arab, dan jika memang kita inginkan di pondok pesantren kita, ataupun kita sendiri ingin jago ngomong bahasa Arab, perbanyaklah mendengarkan bahasa Arab. Nah, carilah lembaga yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, jangan dengan bahasa Indonesia lagi. Karena tujuan Anda tadi apa? Tujuan Anda meningkatkan kemampuan di maharatul kalam. Nah, kemampuan berbicara bahasa Arab. Otomatis Anda harus belajar mufadat dengan bahasa Arab.
belajar hiwar dengan bahasa Arab, belajar qawaid dengan bahasa Arab. Karena yang perlu Anda latih sekarang apa? Al-istima, 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 al-istima. Dengan kita latih al-istima, itu akan mempercepat kita dalam penguasaan ataupun peningkatan kemampuan berbicara bahasa Arab. Baik, yang kedua adalah kalau kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, nah, ini banyak hal yang memang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan wasail, kemudian aina, nah, dan seterusnya. Misalnya saya mau mengajarkan jawalun. Hada jawalun. Nah, kemudian hada miftahun. Jadi nggak perlu terjemahan. Nah, nggak perlu terjemahan. Ma'un. Nah, ma'un. Dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, kelebihan adalah ihtammat bijani tabi'i lil lughah. Ini nanti saya akan sebutkan juga. Nah, kita ingin kaji nih sebenarnya. Nah, ingin kaji bagaimana ibu kita mengajarkan bahasa Arab kepada kita. Nah, bagaimana ibu kita mengajarkan bahasa Arab kepada kita? Ini ingin kita kaji karena memang kesuksesan manusia sekarang berkomunikasi dengan bahasanya masing-masing itu guru yang masya Allah sekali, yang sangat luar biasa itu adalah ibu kita. Nah, kenapa dia bisa mengajarkan bahasa dan kita bisa lancar dengan bahasa itu? Karena dia sangat menjaga kualitas al-janib at-tabi'i lil-lughah. Nah, jadi ini menarik untuk kita bahas. Saya sudah membuatkan slide satu, bagaimana ibu kita secara lumrahnya manusia, nah, belajar ataupun mengajarkan bahasa. Betul. Baik. Kemudian kelebihan daripada metodologi ini juga syaja'atul lab. Nah, ada tafkir bil lughatil hadaf. Ini yang saya sebutkan tadi. Membuat si anak tersebut akan terus berpikir gitu, apa artinya, apa yang dimaksud. Tapi kalau ujung-ujungnya diterjemahkan, membuat si anak tersebut ya mungkin kesungguhannya tidak sesungguh seperti anak yang belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Nah, tapi bisa kita bayangkan, misalnya saya ngomong dengan orang Arab sekarang. Ada satu kosakata yang saya nggak ngerti, apa yang saya lakukan? Saya datangi teman saya. Saya tanya, teman saya nggak ngerti, saya datangi Ustadz. Nggak ngerti juga. Terus saya berusaha. Saya datang ke maktabah, buka mojab juga ngerti. Akhirnya saya tanya sama Syekh Google. Syekh Google, ma makna hadha? Nah, yang kita inginkan adalah mencari. Bukan instan. Ketika yang kita temukan mencari. Nah, biasanya ilmu yang kita cari seperti ini akan mudah lengketnya dibandingkan kita terjemahkan sayyarat mobil udah selesai. Ketika kita jelaskan satu kosakata dia tidak paham, kemudian kita jelaskan lagi dan seterusnya tidak paham juga, si anak tersebut akan terus mencari. Nah, ini yang kita inginkan, itu motivasi dari anak tersebut untuk mencari kosakata yang memang tidak dia ketahui. Nah, طيب ثم بعد ذلك اهتم بالنحو الوظيفي ونادت بالتدرج في التقديم العناصر اللغة. Nah, biasanya kelebihan daripada metodologi ini mendahulukan nahwu wadhifi dibandingkan dengan nahwu tahlili dengan cara bertahap. Nanti saya akan jelaskan juga ketika kita akan masuk nantinya bagaimana kita bisa belajar nahwu sharaf itu ya tanpa terjemahan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga syaja'al muta'allim 'ala istikhdamil lughah bitalaqah. Nah, kalau kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, itu akan memotivasi si santri untuk menggunakan bahasa Arab secara lancar. Nah, dia berusaha untuk memaksimalkan kompetensi bahasanya. Ketika ngomong bahasa Arab itu ya harus lancar gitu. Nah, ini akan termotivasi dia.
Tapi kalau ujung-ujungnya diterjemahkan, ini saya sampaikan tadi, akan memperlambat prosesnya. Cara berpikirnya beda, kemudian cara ngomongnya juga dia akan berbeda gitu. Berpikir dulu baru ngomong. Pikir dulu kan, baru kemudian ngomong. Akhirnya ya kelamaan berpikirnya daripada dia ngomong bahasa Arabnya. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama bahwasanya kelebihan-kelebihan yang ada di Tariqah Mubasyarah ini akan meningkatkan kualitas, kompetensi di keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Baik. Nah, as-salbiyat hadhihi tariqah. Nah, kekurangan daripada metodologi ini, kekurangan yang pertama adalah kita membutuhkan guru yang memiliki kompetensi baik secara ilmiah atau tarbawiyan. Enggak mungkin guru yang enggak bisa bahasa Arab, guru yang mengajarkan bahasa Arab, sedangkan dia tidak bisa bahasa Arab ataupun ngomong bahasa Arabnya masih masih bisa dikatakan terbata-bata. Ini susah sekali ini. Dan juga secara penguasaan nahwu sorofnya juga. Nah, jadi ini kekurangannya. Kalau guru yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, itu betul-betul guru yang memang secara kompetensi bahasanya itu sudah diakui. Nanti saya sebutkan ada beberapa kompetensi yang memang harus dimiliki oleh guru bahasa Arab ketika mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya adalah la tura'i al-furu' al-fardiyah katsiran. Kemudian tahtaju li budli juhd wa waqtin tawil. Jadi kekurangan daripada metodologi ini juga membutuhkan waktu yang memang tenaga yang cukup luar biasa gitu. Bahkan kalau kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab dan nggak tahu bagaimana metodologinya, ini jadi masalah nih. Saya sampaikan dalam beberapa training saya, coba diajarkan makna al-matar. Nah, matar. Tubayyin lana makna al-matar. Kemudian si guru tersebut mencoba menjelaskan al-matar yakni al-makan li wuqufi at-ta'irah. Kemudian kita bertanya, Ustaz, al-makan mana? Al-makan. Nah, al-wuquf at-ta'irah. ثم هذا الأستاذ يبين مرة ثانية المكان الوقوف الطائرة والطلاب لا يفهمون بعد ذلك يصور يعني المطار sehingga Ustaz tersebut gambar motornya dan rupanya ketika Ustaznya menggambar yang terlihat sama anak-anak itu bukan bandara tapi itu kandang kambing. Jadi ini muskilah juga, ada ustadz yang memang nggak bisa gambar gitu kan. Jadi ini memang butuh waktu dia. Yang kalau kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab ini memang membutuhkan waktu dan juga ya butuh kesungguhan gitu. Makanya kalau kita mengajarkan dengan bahasa Arab dengan Tariqatul Mubasyarah, di sini butuh kejelian, butuh metodologi khusus bagaimana kita bisa menjelaskan 4 keterampilan bahasa Arab dengan bahasa Arab dan 3 unsur bahasa Arab. Baik. Kemudian juga selanjutnya adalah la tasluh lil fusul ad-dirasiyah katsirah. Nah, katsiratul adad. Jadi ini juga enggak cocok ketika memang jumlah santrinya ini jumlah pesertanya banyak gitu. Jadi kalau para asatidzah sekarang mengajar bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tapi jumlah santrinya 30 sampai 40 orang, ini jadi muskilah gitu. Muskilah. Kalau kita di Darul Arabiyah minimalnya itu 16 orang. Maksimal 20 orang. 20 orang udah maksimal. Maksimal sekali saya lihat. Kalau sudah lebih daripada 20 orang, ini kita nggak terkontrol lagi nih. Apalagi sampai kelas ada 30 orang, 60 orang. Kita mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Hadi muskilah kabirah hadi. Dan ini juga menjadi catatan kita bersama. Kalau kita sekarang sedang mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi jumlah santrinya masih terlalu banyak,
ini jadi problematika juga. Baik. Nah, ta'limat ta'limat tariqatil mubasyarah. Ini ada beberapa mekanisme dalam pengajaran direct method. Yang pertama, la tutarjimu bal waddih bil amsilah. Jangan pernah diterjemahkan. Kalau perlu kasih contoh. Dan cara yang termudah sekali dalam pengajaran bahasa Arab, misalnya para asatidzah dalam mengajarkan bahasa Arab, atau adik-adik sekalian yang sedang belajar bahasa Arab, lihat ustadznya bagaimana cara mengajarnya. Saya heran juga kenapa memang harus diterjemahkan. Sayyaratun mobil, kenapa harus diterjemahkan? Kenapa nggak disebutkan saja misalnya sayyaratu afanza, selesai. Nah, kemarin saya minta salah satu ustaz coba mengajar samak, as-samak. Ma makna samak? Fabada'a hadal ustaz yashrah ma makna samak. As-samak minal hayawanat al-ma'iyah. Ada yang bilang al-hayawan alladhi ya'ishu fil ma'. Ada ustaz yang menjelaskan al-hayawan alladhi yasbahu fil ma'. Macam-macam lah kan. Nah, terus saya menyampaikan, Ustaz, kita harus paham, yang kita ajarkan ini anak-anak gitu. Mereka nggak paham. Ustaz harus menjelaskan hayawan, mana hayawan. Sampai alladzi harus diterjemah, harus dijelaskan mana alladzi. Alladzi ya'ishu. Ya'ishu itu apa artinya? Fi, apa artinya? Sampai fi itu anak-anak nggak paham gitu. Al-ma juga harus dijelaskan. Jadi kita sering terjebak menjelaskan satu kosakata karena kita nggak tahu caranya, sehingga kita harus bisa menjelaskan 5 kosakata lainnya. Ini jadi masalah gitu. Ini yang membuat kita lama untuk belajar bahasa Arab sekarang. Ini yang perlu kita ketahui. Padahal sering sekali saya sampaikan, satu kosakata itu kadang bisa kita jelaskan dalam waktu 1 detik. Contoh misalnya, kenapa harus sampai 20 menit satu kosakata? Nah, samak lele, selesai. لماذا؟ لا نحتاج الحيوانات التي تعيش في الماء. الحيوانات التي تسبح في الماء. Macamlah nanti kan diterjemahkan dan seterusnya. Tapi kalau sebutkan saya matar, mana matar? Enggak perlu capek-capek, enggak perlu gambar. Matar Soekarno Hatta. Matar Sultan Iskandar Muda kalau diajar. Ya, matar King Abdul Aziz ke Riyadh. Nah, hal-hal seperti ini memang harus kita ketahui. Kalau kita mengajarkan bahasa dengan bahasa Arab. Nah, kalau ini tidak ketahui, 6 tahun kita mengajarkan bahasa Arab, ini nggak maksimal hasilnya. Tidak ada efektivitas dalam pengajaran bahasa Arab yang kita lakukan. Baik. ثم بعد ذلك لا تشرح بل مثل بالحركة. لا تشرح بل مثل بالحركة. Ada kosakata kadang nggak perlu kita jelaskan. Nah, cukup dipraktekkan dengan gerakan misalnya. Jadi ustadznya pun ya memang harus giat sedikit gitu. Misalnya akala ya'kulu. Nah, akala ya'kulu. Syariba yashrabu. Nama yanamu. Langsung bila harakat. Langsung dipraktekkan. Dan seterusnya. Kemudian, ini pentingnya. La tulqi khutbatan bal waji as'ilah. Ini selalu saya sampaikan di hadapan anak-anak. Mereka para pemula, bukan anak-anak saja. Pemula yang dikatakan pemula yang belajar bahasa Arab, walaupun dia sudah tua, sudah berumur, tapi belum bisa bahasa Arab, ini masih dikategorikan pemula. Pemula dalam belajar bahasa Arab. Di depan pemula, la tulqi khutbatan, jangan terlalu banyak ngomong. Nah, kadang kita punya ingin menyampaikan banyak hal, sedangkan si anak tersebut belum paham, belum banyak kosakata yang dia ketahui. Nah, ini jadi apa? Hasil yang kita dapatkan dia jadi malas untuk belajar bahasa Arab sekarang. Ustaz ini terlalu banyak dia cerita ini cerita itu.
Nah, sedangkan kita belum terlalu paham apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut. La tulki khutbatan bal waji as'ilah. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Misalnya, contohnya, bahkan untuk pemula pun, dengan metodologi Darul Arabiyah, kita untuk pemula itu jarang meminta kepada mereka dha'fil jumlah mufidah. Itu jarang sekali. Dha'fil jumlah mufidah. Misalnya, sayyaratu dha'fil jumlah mufidah. Ini jarang sekali kita lakukan. Bahkan untuk pemula ini tidak boleh dilakukan di Darul Arabiyah. Tapi bagaimana yang kita lakukan adalah dengan cara memberikan soal, pertanyaan. Sayyaratun. Hal ladaika sayyara? Karena si anak tersebut belum ada kosakata yang banyak gitu. Bagaimana dia bisa merangkai kosakata tersebut? Cara yang paling mudah adalah al-hiwar, as'ilah. Hal ladaika sayyara? Ma launus sayyara? Kam sayyaratan ladaika? Aina sayyara? Dan seterusnya. Nah, kalau cara seperti ini yang kita lakukan, nah itu akan memudahkan mereka dalam memahami bahasa Arab dengan metodologi at-tariqah mubasyarah. Baik. Kemudian selanjutnya kalau kita menggunakan tariqah mubasyarah, la tatahaddath katsiran. Hadzal mudarris la yatahaddatsu katsiran. Da'il hadits litullab. Biarkan mereka banyak ngomongnya. Ini jadi kunci juga. Kalau kita mengajarkan bahasa Arab untuk pemula dengan menggunakan tariqatul mubasyarah, biarkan mereka banyak ngomong. Jangan usahanya banyak ngomong. Kalau usahanya banyak ngomong bahasa Arab, si anak tersebut nggak bisa ngomong. Jadi harus kita balik. Nah, takallam anta, takallam anta, takallam anta, ma ra'yuka. Nah, kemudian kita tanya dia menjawab dan dia juga menjelaskan dan seterusnya seperti itu. Dan la tusri edan. Nah, la tusri. Nah, mahlan kita melihat kondisi si anak tersebut. Sekarang kita coba lirik sedikit bagaimana al-ummah. Tabiatnya ibu kita mengajarkan kepada kita bahasa Arab itu bagaimana. Nah, karena ini yang menjadi pertanyaan sebagian besar teman-teman para asatidzah, kenapa di Darul Arabiyah di program 60 hari mereka bisa berbahasa Arab gitu. Nah, mungkin yang belum pernah ikut masih bertanya-tanya ya, apakah mungkin atau tidak dan seterusnya. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena program 60 hari ini hampir sama dengan mereka yang belajar bahasa Arab 3 tahun di pondok pesantren. Karena durasi pembelajarannya itu sekitar 600 jam. Nah, 600 jam kita sudah coba kali-kali, itu hampir sama kalau teman-teman belajar bahasa Arab di pondok pesantren seminggu 2 kali, ini mereka baru bisa bahasa Arab dengan memperoleh 600 jam ini 3 tahun. Nah, kalau mereka belajar bahasa Arab 3 kali dalam seminggu, mereka baru bisa bahasa Arab 2 tahun. Nah, kalau bisa 60 hari ngapain? 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, kemudian juga ada program 1 tahun. Ini udah hampir sama juga dengan mereka kuliah 3 tahun sampai 4 tahun kuliah jurusan bahasa Arab. Nah, jadi banyak yang pertama, apa Ustaz sirnya, rahasianya dalam 2 program ini, program 60 hari 60 hari dan setahun ini. Nah, mungkin kita harapkan juga teman-teman nanti bisa ikut program 60 hari, apalagi yang setahun ya. Nah, setahun ini memang program profesi setahun untuk i'dad muallimin. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, saya sangat sederhana menjawab. Nah, apa yang kita lakukan ini sama halnya seperti ibu kita mengajarkan bahasa kepada kita. Sebenarnya kalau mau bertanya bagaimana pengajaran bahasa itu yang bagus, bertanyalah kepada ibu kita sebenarnya. Ibu, bagaimana ibu mengajarkan bahasa? Nah, sehingga lahirlah slide ini, yang memang ini slide yang memang saya buat. Kita terinspirasi dari ibu kita, bagaimana beliau mengajarkan bahasa kepada kita, dan itu kita terapkan di Darul Arabiyah, baik di program 60 hari ataupun di program 1 tahun i'dad muallimin. Baik, ini yang menarik. Yang pertama, kalau kita melihat ibu kita mengajarkan bahasa kepada kita,
itu menggunakan bahasa apa? Nah, menggunakan bahasa ibu, bahasa itu langsung. Kalau saya orang Aceh misalnya, belajar bahasa Aceh, menguasai bahasa Aceh, ibu saya mengajarkan pakai bahasa apa? Jawa atau Sunda? Dengan menggunakan bahasa Aceh. Nah, orang Jawa bisa bahasa Jawa diajarkan oleh ibu orang Jawa dengan bahasa apa? Dengan bahasa Jawa. Orang Belanda begitu juga. Orang Belanda belajar bahasa Belanda dengan bahasa itu. Orang Inggris juga seperti itu. Orang Jepang, orang Cina, mereka bisa bahasa Cina ketika mereka di waktu kecil diajarkan oleh ibu mereka dengan bahasa Cina. Orang Jepang, orang Korea, orang Kroasia, dan begitu juga dengan negara-negara lainnya. Berarti kita harus sepakat terlebih dahulu. Nah, semua bahasa diajarkan dengan bahasa itu. Makanya kita bisa bahasa dengan baik. Saya tidak membayangkan, nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya ibu kita, saya orang Aceh, tapi ibu saya mengajarkan bahasa Aceh dengan bahasa Jawa. Itu nggak tahu, saya mungkin bisa bahasa Sunda nanti ya. Bisa kita bayangkan orang Belanda belajar bahasa Belanda pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi bahasa yang cepat itu dipelajari dengan bahasa itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi para asatidzah dan adik-adik yang Allah muliakan, jika kita ingin bisa cepat bahasa Arab, dan di pondok pesantren kita, nah ingin dihidupkan suasana bahasa Arab, dan mereka mempunyai kemampuan bahasa Arab yang bagus, ajarkanlah bahasa Arab dengan bahasa Arab. Itu kuncinya. Karena saya bercerita terlalu jauh. Nah, saya sudah pernah belajar bahasa Arab 12 tahun dengan bahasa Indonesia. Alhasil apa? Alhasil mah 0,1 baru bisa bahasa Arab. Di Darul Arabiyah sendiri kita mengajarkan orang yang sudah 6 tahun di Yaman. Ada yang sudah 20 tahun mengajarkan bahasa Arab. Akhirnya masuk lagi ke Darul gitu. Kenapa? Karena beliau sebelumnya belajar bahasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ditanya nahwu sharaf itu Masya Allah luar biasa. Tapi kalau diajak ngobrol bahasa Arab nggak bisa. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang belajar dengan kita saja, nah, itu kembali lagi kepada fitrahnya manusia belajar bahasa. Fitrahnya manusia belajar bahasa adalah kita harus belajar dengan bahasa itu. Kita harus mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab para asatidzah yang Allah muliakan. Nah, ini kuncinya yang pertama. Kembalikan fitrah belajar bahasa dengan bahasa itu sendiri. Apakah sulit? Dikatakan sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Dikatakan mudah juga tidak terlalu mudah. Dalam artian kalau kita tahu bagaimana caranya, nah ini akan sangat mudah sekali. Jadi di Darul Arabiyah sendiri dari program 60 hari ini dan program 1 tahun dia mengalir begitu aja. Anak-anak yang baru masuk di tempat kita, dan baru masuk baru 2 hari, itu sudah berkomunikasi dengan bahasa Arab. Karena memang kita tidak melayani mereka selain bahasa Arab. Wa kaifa idza kana at-tullab la yastati'un an yatahaddatsu al-arabiyyah. La budda lahum ay yaskutu. Kalau nggak bisa ngomong diam. Ustaz, ana la afham hadhihi al-mufradat. Ana la astati an atakallam hadhihi al-jumlah atau hadhihi at-tarkib. La astati an atakallam. Uskut. Nah, ada salah satu mahasiswa di program Idan Muallimin waktu itu datang ke saya. Baru pertemuan keempat ya. Nah, karena kita punya pegang prinsip, semua yang belajar dengan kita, kalau sudah di hari yang pertama, si guru mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, pada saat itu kita komitmen tidak berkomunikasi lagi dengan dia selain bahasa Arab. Apa yang terjadi? Pertemuan yang keempat dia datang ke saya. Kemudian dia ngomong, Ustaz,
Ustaz, ana uridu, kemudian dicampur pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, kalau antum mau ngomong dengan saya, harus pakai bahasa Arab. Kalau antum mau ngomong dengan saya, harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, antum pulang dulu. Pulang dulu ke asrama, belajar 20 hari, kemudian setelah itu baru datang lagi ke saya dan ngomong bahasa Arab. Masya Allah para asatidah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, si anak tersebut datang lagi, mahasiswa tersebut datang lagi setelah 20 hari, wa huwa yatahaddatsul arabiyyah. Masya Allah. Jadi di sini memang tidak kita berikan celah untuk mereka memahami bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, kalau ini yang kita lakukan, itu akan mendapatkan hasil yang cepat sekali. Nah, itu poin yang pertama ya, fitrahnya manusia. Kemudian yang kedua adalah ada hifdzil mufradat. Ini yang sering saya sampaikan dan memang kontroversial gitu ya. Karena memang di pondok pesantren menghafal kosakata dan dulunya saya juga menghafal kosakata. Tetapi di Darul Arabiyah, ayyuhal asatidah, kemudian peserta webinar nasional yang Allah muliakan, di Darul kita tidak ada sistem menghafal kosakata. Enggak ada menghafal kosakata sehari 5 kali, tidak ada sistem menghafal kosakata. Dan tidak kita wajibkan bagi mereka untuk menghafal kosakata. Tetapi yang kita wajibkan bagi mereka adalah berbicara bahasa Arab. Nah, kalau di pondok pesantren sebaliknya, diwajibkan untuk menghafal kosakata, tetapi tidak diwajibkan untuk berbicara bahasa Arab. Jadi buat apa kosakatanya? Tetapi kalau diwajibkan berbicara bahasa Arab, nah coba diwajibkan berbicara bahasa Arab, secara otomatis si anak tersebut akan mencari sendiri kosakata itu tanpa ada waktu khusus untuk menghafal. Nah, dia makan, uridu nasi. Ustaz, mada naqulu nasi bil Arabiyah? Jadi dia mencoba memahami kosakata itu sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kalau polarisasinya seperti ini, dia akan cepat bisa bahasa Arab. Tapi kalau disuapin terus, nasi, aruzun, dihafal. Ini lambat prosesnya. Nah, begitu juga kita lihat ibu kita dalam mengajarkan bahasa misalnya. Pernahkah kita disuruh menghafal kosakata dulu? Pernah nggak? Nah, ini bisa dijawab di hati masing-masing ya. Ketika kita kecil, nah, sebelum ibu ngomong dengan kita, ada nggak disuruh menghafal dulu? Anak, ini saya mau ngomongin ini, antum hafal dulu. Kan nggak seperti itu. Dia langsung mewajibkan. Nah, mewajibkan si anak tersebut untuk memahami apa disampaikan. Contoh misalnya, ketika si ibu ingin menyampaikan kepada anaknya, nah, apakah kamu mau minum air? Nah, apakah kamu mau minum air? Apa yang dilakukan oleh ibu? Apakah dia suruh hafal kosakata airnya dulu atau gimana? Tidak, si ibu langsung mencoba mempraktekkan. Nah, hal turidul ma, hal turidul ma, hal turidul ma, gitu. Dipraktekkan terus. Hari ini nggak paham, besok nggak paham. Hari ketiga sudah mulai mengerti, hari keempat sudah mulai paham. Itu yang kita lakukan di Darul Arabiyah. Makanya kita sampaikan kepada peserta semuanya. Hari pertama ketika antum belajar dengan Darul dengan menggunakan kitab Al-Arabiyah pendek, hari pertama sampai hari keempat, itu antum tidak memahami apa disampaikan oleh guru. Mungkin dari 100% baru dipahami 5 ataupun 10%. Tetapi yang kita harapkan di sini adalah dari para peserta istima, hanya mendengarkan saja. Dan kita sebagai guru juga nggak bersedih. Karena kita memahami fitrahnya manusia itu belajar bahasa dimulai dengan mendengar. Ketika dia sudah banyak mendengar, nah, alhasilnya apa? Alhasil yang didapatkan adalah si anak tersebut baru bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh guru, oleh guru tersebut, ataupun oleh si ibu tersebut. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ya sunnah lah. Kalau di Darul Arabiyah memang tidak ada sistem menghafal kosakata.
Tapi kalau para asatidzah misalnya mau juga mewajibkan menghafal kosakata, ya mungkin bisa dikatakan sunnah. Tetapi di sini yang konsentrasi kita bukan mewajibkan menghafal kosakata, tapi wajibkanlah kepada mereka untuk berbicara bahasa Arab. Berbicara bahasa Arab. Kosakata cari sendiri. Tapi kalau yang diwajibkan menghafal kosakata, sehari menghafal 5, hafal 10, tetapi nggak dipakai, jadi buat apa menghafal kosakata? Kosakata itu tidak terpakai. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini terus saya sampaikan nih. Dari pondok pesantren A, dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, kemudian ke Banten, kemudian ke Lampung, terus saya sampaikan, tolong yang diwajibkan itu adalah berbicaranya, bukan menghafal kosakatanya. Nah, oke lah ada menghafal kosakata, tetapi jangan lupa untuk diwajibkan berbicara. Karena kalau targetnya menghafal kosakata tanpa berbicara, tanpa diwajibkan berbicara, ini hasilnya juga 0,1 hasilnya. Jadi yang ada anak-anak 6 tahun di pondok pesantren ya pagi-pagi 1 jam 2 jam ya habis waktunya untuk menghafal kosakata. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat bahwasanya si ibu disamping tadi mengajarkan dengan bahasa itu, kemudian yang kedua tidak dihafalkan kosakata kepada kita dan ini yang kita lakukan di Darul Al-Arabiyah. Yang ketiga adalah dia memberikan at-tarkib an-nahwiyah, bukan qawaid. Contoh misalnya, at-tarkib dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pola ataupun struktur kalimat. Misalnya si ibu mengatakan kepada kita, anakku, tolong ke sini. Tolong ke sini. Atau si ibu mengatakan, wahai anakku, saya mau pergi ke pasar. Kira-kira si anak paham atau tidak? Paham. Nah, kenapa dia paham? Karena yang diberikan, yang disampaikan oleh sang ibu adalah pola ataupun struktur kalimat kepada si anak tersebut. Pola dan struktur kalimat. Anakku, saya mau pergi ke pasar. Si anak bisa menjawab dengan pola dan struktur kalimat dengan baik juga. Iya, ibu. Nah, saya juga mau pergi ke pasar bersama ibu. Nah, kenapa si anak bisa ngomong seperti itu? Karena si ibu mengajarkan tarkib, struktur kalimatnya, bukan qawaid. Bayangkan kalau dari kecil kita diajarkan qawaid misalnya. Anakku ini imbuhan ini akhiran an, ini subjek, ini predikat, ini keterangan tempat. Mungkin semua peserta webinar semua peserta kita yang ikut webinar ini nggak ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia kan? Nah, keterlambatan kita sekarang dalam ngomong bahasa Arab karena kita lebih mendahulukan qawaid dibandingkan dengan tarakib. Nah, ini yang menjadi masalahnya nih sekarang. Nanti akan kita bahas juga kapan harus diajarkan qawaid sebenarnya. Karena untuk ngomong bahasa Arab itu nggak apa-apa lah salah di awal-awal. Uridu an azhabi ila suqa, ma muskilah. Kalau untuk pemula kan nggak masalah gitu kan. Sambil mereka belajar sedikit demi sedikit. Yang perlu kita tumbuhkan adalah keberanian dulu. Nah, kita pun bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Itu kapan? Ketika kita masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, itu baru kita betulkan kembali. Oh, ini sesuai dengan kaidah. Oh, ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini tidak, dan seterusnya. Tapi di awal-awal ibu kita hanya memberikan pola dan struktur kalimat itu aja. Sehingga kita berani ngomong. Tapi saya tidak bisa membayangkan ya kalau dari kecil ini subjek, ini predikat, ini imbuhan, ini akhiran, ini kata tanya, ini dan seterusnya. Masya Allah, bingung lah. Ngomong bahasa Indonesia. Baik, ini polarisasi yang ketiga yang dilakukan oleh sang ibu. Dan ini bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Termasuk bagi yang sedang belajar bahasa Arab. Baik, para asatidzah yang Allah muliakan, ini semakin menarik ya diskusi kita. Kemudian poin yang keempat, si ibu mengajarkan dengan at-ta'lim bi tariqatil hiwarat. Ini catatan kita juga. Bagi para asatidzah, nah Bapak Ibu yang Allah muliakan dan adik-adik yang sedang belajar bahasa Arab,
kitab yang kita rekomendasikan di Darul Al-Arabiyah, dan memang Masya Allah sekali ya, baik itu di program 60 hari dan 1 tahun, itu kita menggunakan kitab Al-Arabiyah Bainerik. Kitab Al-Arabiyah Bainerik. Nah, ketika saya mengisi training di beberapa pondok pesantren, ada yang mengajarkan dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah lin-Nasyi'in, Kitab Silsilah Takallum Al-Arabiyah lil Alam, dan kitab-kitab lainnya yang diperuntukkan untuk lighairi natiqina biha. Saya sampaikan, setiap kitab yang kita gunakan, setiap kitab yang kita pilih sebagai kurikulum pengajaran bahasa Arab harus bisa kita pertanggungjawabkan. Saya tanya satu-satu. Kenapa Anda pilih kitab Durusul Lughah? Kenapa Anda pilih kitab Silsilah? Kenapa kitab ini? Kenapa kitab itu? Rata-rata hanya menjawab dengan, dulunya kita bisa bahasa Arab karena kitab ini, Ustaz. Terus saya bilang ini salah satu jawabannya. Tetapi jawaban ini nggak ilmiah gitu. Tolong dijawab secara ilmiah. Nah, terus saya sampaikan, saya bisa menjawab dengan ilmiah. Kenapa di Darul Al-Arabiyah kita lebih memprioritaskan kitab Al-Arabiyah baina yaday? Nah, sampai saya jelaskan 1, 2, 3, 4, dan salah satunya adalah di kitab Al-Arabiyah baina yaday untuk meningkatkan kualitas maharatul kalam. Nah, itu dimulai dengan hiwarat. Nah, kalau kita buka buku Al-Idha'at, nah, punya Syekh yang ditulis Syekh Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim Al-Fauzan, dan kitab ini mungkin para asatidzah bisa menuliskan juga nantinya dan bisa dibeli. Kitab ini Masya Allah luar biasa. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin meningkatkan kualitas maharatul kalam, pembelajaran harus dimulai dengan hiwarat mughlaqatul ijabah, hiwarat maftuhatul ijabah, at-ta'biru muqayyad wa at-ta'biru hur. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas maharatul kalam, harus dimulai dengan hiwar, bukan dengan nusus. Harus dimulai dengan hiwar. Itulah metodologi yang ditempuh oleh ibu kita, sehingga dengan adanya, dengan metodologi tariqah hiwarat seperti ini, sehingga membuat kita lancar berbahasa Arab sekarang. Nah, inilah kalau Bapak Ibu membuka kitab Al-Arabiyah Bainerik, itu kita pertama fokusnya lebih kepada hiwar. Semua hiwar. Mas muka, kaifa haluk, dan seterusnya. Itu metodologi yang digunakan oleh ibu kita. Si ibu bagaimana mengajarkan bahasa kepada kita dengan cara bertanya. Bertanya menjawab, bertanya menjawab, bertanya menjawab, bertanya menjawab. Bukan dha'fil jumlah mufidah. Nah, dha'fil jumlah mufidah itu level mutawassit, al-mustawa al-mutawassit. Wa amma binisbatil mustawa al-mubtadi'in, nastakhdim tariqal hiwarat. Kita bertanya menjawab, bertanya menjawab. Makanya di program kita 60 hari itu biasanya siangnya, siang bahkan sudah sore, kita sering duduk sama anak-anak ngomong-ngomong bahasa Arab. Ngomong-ngomong bahasa Arab. Nah, dari segi kita, setelah kita berkomunikasi dengan anak-anak, dengan bertanya, menjawab, bertanya, Masya Allah sekali. Sampai dia sudah bisa ngomong bahasa Arab. Nah, inilah yang kita tempuh di Darul Al-Arabiyah selama 20 hari di level yang pertama. Baik itu program online maupun program yang offline. Atau program karantina maupun program non-karantina. Nah, kalau kita targetnya meningkatkan kualitas maharatul kalam, tetapi dipelajari dengan nusus, ini langsung loncat ke dengan tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga. Karena tahapan yang pertama itu harus dimulai dengan hiwar. Hiwar maftuhatul ijabah, mughlaqatul ijabah, maftuhatul ijabah, at-ta'bir muqayyad wa at-ta'bir hur. Nah, ta'bir di sini masuk pada nususnya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami adalah untuk pemula itu perbanyaklah al-hiwar. Nah, bertanya, menjawab, bertanya, bertanya. Kemudian yang kelima adalah kasratu tatbiq. Nah, labuda an nutabbiq hadhihi al-lughah. Labuda an nutabbiq hadhihi al-lughah. Banyak. Seperti orang ngajar berenang gitu kan. Kalau teori ya semua orang bisa berenang gaya kupu-kupu, gaya kodok macam. Tapi yang paling penting dalam berenang itu sendiri adalah bagaimana Anda bisa berenang. Nah, bagaimana Anda bisa berenang?
Begitu juga dengan bahasa. Nah, ini sini poin penting para asatidzah yang Allah muliakan. Jangan kita meremehkan maharatul kalam. Jangan pernah meremehkan maharatul kalam. Buat apa kita ngomong bahasa Arab? Nah, buat apa kita ngomong bahasa Arab? Toh kita tinggal di Indonesia. Yang paling penting kan baca kitab kuning. Kita langsung pahami. Baik, di sini saya ingin menekankan kalau kita belajar bahasa Arab, kuasailah 4 keterampilan itu. Baik keterampilan istima, keterampilan berbicara, keterampilan membaca kitab kuning, keterampilan juga keterampilan menulis bahasa Arab. Karena keempat-empat keterampilan ini sangat kita butuhkan sekarang. Jadi jangan kita prioritaskan ini, kemudian kita tinggalkan ini. Jangan seperti itu. Termasuk saya ingin menjelaskan dan menekankan bahwasannya jangan meremehkan ataupun mengenyampingkan maharatul kalam. Maka ada anggapan kita kan tinggal di Indonesia, buat apa ngomong sama siapa mau ngomong bahasa Arab? Nah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu bihadhihi al-lughah? Was-sahabah yatahaddatsuna bihadhihi al-lughah. Wal ulama yatahaddatsuna bihadhihi al-lughah. Wa kutubut turas bihadhihi al-lughah. Jadi perlu kita ketahui Rasul, para sahabat, tabi'in berbicara dengan bahasa ini, bahasa Arab. Nah, kenapa kita mengatakan bahasa itu yang nggak perlu, yang penting saya belajar bahasa Arab, kuasai qawaid dan seterusnya. Kenapa kita tidak tertarik untuk sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara bahasa ini? Nah, baik, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, pernahkah kita mengikuti konferensi tingkat internasional misalnya, pertemuan presiden di tingkat internasional. Presiden Turki ngomong pakai bahasa Turki, presiden Rusia ngomong pakai bahasa Rusia, presiden dari Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia. Kita lihat hampir dari semua presiden ini, nah, mereka ngomong dengan bahasa mereka sendiri dan kemudian baru diterjemahkan. Nah, pertanyaan kenapa? Untuk menunjukkan izzah, kemuliaan. Nah, kalau saya orang Indonesia, saya ingin memuliakan bangsa saya. Dengan cara apa? Saya harus ngomong bahasa Indonesia. Baik, kalau saya ingin memuliakan agama saya Islam ini, maka saya ingin ngomong dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa untuk orang Arab, saya orang Saudi, Mesir, kemudian Sudan dan seterusnya. Tapi bahasa ini bahasa orang Islam. Nah, kalau kita ingin menunjukkan izzah kita sebagai orang Muslim, maka tunjukkanlah dengan berbahasa Arab. Nah, makanya kita di Daulul Arabiyah punya cita-cita. Nah, kalau kajian-kajian sekarang, ya para asatidzah sudah saatnya menjelaskan dengan berbahasa Arab. Para jamaah nggak paham bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Nah, untuk saat ini masih sangat terbatas sekali jamaah-jamaah kita di Daulul Arabiyah. Kita mengajarkan hadis dengan bahasa Arab, tapi yang mengikuti ya baru jamaah kita. Tapi sudah saatnya kita untuk beralih sekarang, teman-teman yang sudah hijrah gitu. Nah, untuk tidak hanya giat untuk belajar agama ini dengan bahasa Indonesia, tapi tekunilah juga dengan bahasa Arab sehingga kita bisa mendapatkan memahami sumber-sumber, memahami kajian-kajian, kemudian ceramah-ceramah dan nasihat dengan bahasa Arab. Nah, itu akan sangat lebih bermanfaat dan kita akan lebih menjiwai lagi belajar Islam ini dengan bahasa Arab. Itu yang kedua, kenapa kita harus berbicara bahasa Arab. Kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa kita harus berbicara bahasa Arab. Dengan kita berbicara bahasa Arab, para asatidzah, adik-adik yang Allah muliakan, itu akan menjaga mufradat yang sudah kita hafalkan. Sering kan kita lupa hafal, sering kita lupa kosakatanya, sering kita lupa kosakata bahasa Arab, kan seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak ngomong lagi bahasa Arab. Tapi dengan adanya kita berkomunikasi terus dengan bahasa Arab, itu akan menjaga mufradat yang sudah kita hafalkan. Dan tidak hanya di situ saja. Kosakata akan terus bertambah. Karena kosakata bahasa Arab kan banyak sekali dan terus update ya. Ada kontemporer, nah, al-mufradat al-haditha wal mufradat al-qadimah. Dengan kita terus berkomunikasi dengan bahasa Arab, terus akan bertambah globalisasi apa bahasa Arabnya.
kemudian energi apa bahasa Arabnya, kebersihan apa bahasa Arab, dan seterusnya akan terus bertambah sendiri. Dan yang lebih dahsyatnya lagi kalau kita ngomong bahasa Arab dan bahasa Arab itu hidup di pondok pesantren kita, kualitas qawaid nahwiyah wa sarfiyah akan terus terjaga. Bayangkan ketika saya ngomong bahasa Arab, tanpa buka buku pun saya akan terus teringat. Oh, setelah an itu nasab. Oh, setelah ba'da hurufil jar kasrah. Kenapa? Saya terus ngomong. Ana azhabu ilal masjidi, uridu an azhaba ilal masjidi. Kemudian dan kawaidnya yazhabu Muhammadun ila suqi. Oh, fa'ilnya marfu' dan seterusnya. Kenapa saya bisa teringat terus dan kawaid nahwiyah wa sarfiyah terus terjaga kalau saya ngomong bahasa Arab. Nah, ini akan memudahkan kita nantinya baik dalam membaca kitab kuning, baik dalam mendengarkan kajian dalam bahasa Arab kita akan paham, dan juga akan membantu kita dalam menuliskan bahasa Arab. Karena ilmu yang kita dapatkan sekarang ini tidak hanya dari ketika kita membaca. Karena muskilahnya kalau kita nggak bisa ngomong, kita dengar kajian misalnya juga kan. Nah, itu bisa paham atau tidak, bisa paham dan bisa tidak paham. Tapi kalau kita sudah lancar ngomong bahasa Arab dan sering kita dengarkan bahasa Arab, bisa kita juga dapatkan ilmu dari kajian-kajian para masyayikh yang sifatnya langsung. Apakah dari YouTube ataupun kita dengarkan di masjid-masjid langsung. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah at-ta'lim mumti'. At-ta'lim mumti'. Dalam pengajaran bahasa Arab dengan bahasa Arab yang dilakukan oleh ibu kita, kenapa si ibu betul-betul menikmati ya prosesnya? Kita lihat ya, nggak bosan dia mengajarkan bahasa dengan bahasa Arab. Bahkan dia setahun bersabar mengajarkan bahasa Aceh kepada saya, ibu saya tidak tahu. Ibaratnya seperti dia ngomong sendirian ya sama ya ngomong sendirian. Sama persis seperti ngomong dengan patung ataupun ngomong dengan dinding. Sedangkan saya tidak paham. Nah, kenapa kita dalam mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab cepat sekali berputus asa? Karena sering saya dengar, Ustaz sudah saya jelaskan, anak-anak juga tidak paham. Terus saya sampaikan bersabar. Nah, bersabar. Nah, kenapa si ibu betah sekali dengan kita sampai dia setahun? Karena dia bisa menikmati dalam mengajarkan bahasa itu sendiri. Nah, para asatidzah yang Allah muliakan, kalau ingin sukses mengajarkan bahasa dengan bahasa Arab, menikmatilah. Nah, ketika anak didik kita tidak paham, kita juga harus menikmati. Nah, ketika kita sudah menikmati, nah ini insya Allah sama persis rasa yang kita rasakan sekarang dengan yang dirasakan oleh ibu kita, itu insya Allah akan memberikan dampak positif kepada anak didik kita.